jadi korban salah tangkap. Apa yang bisa dilakukan? Oke guys, bersama saya Heru Nugroho akan sedikit membahasnya dalam Law Story. Viral lagi, Andrianto, 63 tahun, warga Jalan Patimura, Ledok Kulon, Bojonegoro, menjadi korban salah tangkap anggota polisi di Lamongan. Yang saya baca di berbagai media massa dan tonton video di YouTube, ceritanya sungguh tragis. Orang tua renta yang kehilangan anak putrinya dan sedang mengantar jenazah putrinya itu untuk disemayamkan, tiba-tiba dipaksa berhenti oleh oknum-oknum polisi berpakaian preman dan dinas. Tidak hanya sampai di situ, letusan senjata api juga terdengar. Bahkan pengakuan menantunya, sang bapak juga diancam dengan senjata api, dipukul kepalanya dan spion mobilnya dirusak. Tidak berhenti di situ saja, sang bapak ditarik keluar mobil dengan paksa hingga tersungkur beberapa kali di pembatas jalan, seperti yang terlihat dalam video yang beredar. Sungguh aksi koboi di zaman now yang sangat memprihatinkan. Oke, menjawab pertanyaan apabila ada korban salah tangkap, apa yang bisa dilakukan? Pertama, tenang dan jangan takut. Negara ini negara hukum, dan semua orang sama kedudukannya dalam hukum, termasuk si oknum polisi-polisi koboi. Tegas dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian yang kedua, ajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri setempat. Ini adalah hak dari korban salah tangkap. Mari kita baca pasal 81 KUHP, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya. Dan pasal 95 ayat 1, tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, dan seterusnya. Saya ulang lagi, ganti kerugian ini dikarenakan salah tangkap karena keliru orangnya atau hukum yang diterapkannya salah. Besaran ganti kerugian yang berhak diterima korban diatur dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP 27 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 9 dengan besaran mulai dari paling sedikit Rp500.000 sampai paling tinggi Rp600 juta, tergantung kerugian yang dialami oleh korban. Dan jika dalam proses penangkapan mengakibatkan luka berat atau cacat atau bahkan meninggal dunia atau mengakibatkan kerugian yang sangat besar, maka semakin besar pula ganti kerugiannya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan. Jika masih ada pertanyaan atau ingin ulasan lain, silahkan kirim dalam fitur pesan atau tulis dalam kolom komentar. Betapapun tajamnya pedang keadilan, ia tidak akan memenggal kepala orang yang tidak bersalah. Terima kasih. Jangan lupa like and share.